Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat tidur kembali dari dunia nyata, dunia halu, dan dunia lain. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mari kita lihat sejenak menonton alur cerita dari orang yang tidak jelas ini. Kali ini Capruk akan membahas film psikopat yang dilakukan satu negara dalam setahun selama 12 jam. Sebelum masuk ke cerita, seperti biasa siapkan rokok, kopi, cemilan, headset, sabun, dan sambil rebahan di WC tetangga. Cap. Di tahun 2017 terekam CCTV kejadian pembunuhan yang mengerikan. Di sana bebas melakukan pembunuhan, pencurian, bahkan perkosaan setiap tahun selama 12 jam. Ini dia The Purge. Film dibuka dari seorang laki-laki, ini dia Sandin. Dia bekerja sebagai marketing produk keamanan rumah. Karena waktu pelaksanaan acara tinggal 1 jam lagi, Sandin bergegas pulang untuk menemui keluarganya. Something smells good. Dinner's nearly ready, so hurry up. All right, well, I like to make... Anaknya Sandin yang sedang asik-asiknya berpacaran, tiba-tiba dia mendengar suara ayahnya yang sudah pulang. Langsung menyuruh pulang pacarnya karena takut ketahuan oleh ayahnya. I think my dad's home. Someone's getting ready for the night. Saat mereka sedang asik makan malam, jam menunjukkan pukul 7 dan mereka mulai bersiap-siap untuk menutup rumahnya dengan keamanan super ketat yang Sandin jual. Look what time it is. Oh, well, it's late. Look at this. Mr. Sabian and Mr. Barbaro. We ready? This is not any and all crime, including murder, will be legal. Karena anaknya si Sandin tidak nyaman, dia berpamitan untuk pergi ke kamarnya. Tiba-tiba pacarnya menyelinap ke kamarnya. Saat mereka sedang ingin melakukan pengecotan, ternyata pacarnya ingin bertemu dengan ayahnya untuk meminta restu agar mereka disetujui. Talking to him is only going to make him more angry, and he'll make it more difficult. He can't kick me out. He's gonna be forced to listen. Di tempat lain, anak laki-laki Sandin yang terbiasa bermain dengan remote controlnya, dia melihat CCTV. Ternyata ada seseorang di luar yang meminta tolong karena dia hendak dibunuh. Karena anaknya Sandin baik hati, dia membukakan pintu untuk menolongnya. Panggil saja si Jajang. Let's go! This way! This way, hurry! Go! Go! Hurry! Saat si Sandin ingin mengusir Jajang, tiba-tiba Mr. Sandin. dan Jajang pun menghilang. You're right. Let's go. Come on. Sandin mengamankan keluarga di ruangan dan langsung mencari Zoe untuk menyelamatkan anaknya. Make sure she's okay. Okay, I have to. He didn't shoot at me. Saat Sandin pergi mencari anaknya, ternyata pacar anaknya sudah mati akibat tertembak. Terlihat Jajang berada di belakang Sandin dan langsung pergi untuk bersembunyi. Saat Sandin mencari anaknya, dia melihat keluar. Ternyata ada beberapa orang mencari Jajang yang hendak mereka bunuh hanya untuk berpartisipasi kesenangan mereka atas nama The Purge. So, Mrs. Sandin, your home tells me you're, as we do every year, ready to violate, have inexplicably given him sanctuary. If you don't deliver him by the aforementioned time, we'll release the beast on... Cut it now.
Sandin tidak ada cara lain selain mencari Jajang di rumahnya dan memberikan yang mereka mau untuk melindungi keluarganya. Anak Sandin menemukan Jajang untuk mengikuti remote controlnya dan memberikan tempat persembunyian. Look at me. Saat si Sandin sedang mencarinya, ketua psikopat yang berada di luar memanggil si Sandin dan menyuruhnya untuk bergegas memberikannya karena kalau tidak mereka akan menerobos masuk. I just can't find him. Saat sedang bernegosiasi, teman psikopat itu memaki si Sandin dan psikopat itu pun langsung menembak temannya tanpa rasa bersalah. Saat sedang mengamati daerah sekitar, tiba-tiba kakaknya muncul di hadapan kamera dan dia akan bersembunyi di tempat rahasianya. Hey, Charlie. I'm going to go hide in your secret spot. Saat Sandin sedang mencari anaknya, tiba-tiba dia sedang ditodong pistol oleh si Jajang. Dad, please. Dan menyuruh si Sandin untuk meletakkan pistolnya sambil berjalan ke arah ruang depan. Ternyata istrinya si Sandin sudah berada di belakang Jajang. Karena Jajang hanya berniat untuk melindungi dirinya dari psikopat itu, dia hanya melempar anaknya Sandin ke tembok dan akhirnya Jajang tertangkap dan hendak diisolasi. Saat si Sandin hendak memberikan kepada psikopat itu karena keluarganya sendiri menolaknya, akhirnya si Sandin berubah pikiran dan ingin membunuh psikopat itu. Just calm down. Yeah, all right. Oh, yes, you can, baby. Baby, I need you right now. Don't sleep. They're your children. Take me outside. Singkat cerita, akhirnya psikopat menerobos masuk ke rumah si Sandin dan berniat membunuh semua keluarga si Sandin dan Jajang. Should know better, that piece of filth that you are! Release the beast boys, let the killing commence! Anaknya Sandin tertangkap dan hendak dibunuh, akan tetapi si Sandin dengan cepat membunuhnya dengan pistol. Si anak Sandin yang perempuan sedang bersembunyi di bawah kasur. Ternyata ada seseorang kawanan psikopat yang masuk ke ruangannya. Tapi si ketua memanggilnya dan menyuruh temannya untuk menyisakan anak perempuannya si Sandin karena cantik gelis. Pi ataun lah pokoknya. Save her for me. Sandin sedang mencari istrinya, tiba-tiba ada kawanan psikopat dan dengan cepat dia menembaknya. Dia bertemu dengan pasangan psikopat dan menembaknya, tapi meleset karena si Sandin pemeran utama. Dia akhirnya berhasil membunuh pasangan itu. Saat si Sandin melanjutkan pencarian, tiba-tiba Sandin akhirnya tertusuk oleh psikopat. Was this life really worth yours? Anaknya si Sandin yang sedang melihat di CCTV ternyata tetangganya membantu, dan saat istrinya si Sandin tertangkap, tiba-tiba tetangganya membunuh psikopat dan langsung pergi mencari psikopat lainnya. Akhirnya keluarga Sandin berkumpul dan si ketua psikopat itu hendak membunuh keluarga Sandin. Akan tetapi anaknya Sandin dengan cepat membunuh psikopat itu.
Istri Sandin sangat berterima kasih kepada tetangganya. Ternyata mereka membantu keluarganya karena ada alasannya, itu ingin membunuh keluarga Sandin yang sangat iri terhadap keluarga Sandin. Tie them up. We'll kill them right here. Don't you touch my fucking kids! Shut up! I swear to God. Saat mereka ingin membunuh keluarga Sandin, tiba-tiba Sydney? Your call. Oh, for God's sake, just do it. Come on. We are gonna play the rest of this night out in motherfucking peace. tiba-tiba wanita tetangga itu ingin merebut dan membunuh istrinya si Sandin. Now get the hell out of my house. Going to be okay. Thank you. Dan film pun selesai. Dapat dilihat dari film ini bahwa orang yang kita kenal baik belum tentu hatinya mereka baik. Bahkan jika ada kesempatan orang yang kita anggap baik itu bisa mencelakai kita. Dan orang yang kita lihat jahat belum tentu sifat mereka jahat dan malah membantu kita saat kita kesusahan. Hatur nuhun. Capru.